Shalom sahabat pengharapan Kristen yang terberkati oleh karena kasih Tuhan. Renungan pada video kali ini adalah tentang Yesus mati untuk menebus kita dari maut. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14-15. Yesus Kristus datang untuk menebus umat manusia, untuk menyatakan karakter kasih Allah yang sejati, untuk mengalahkan setan, untuk membuktikan bahwa Adam dapat menjalani kehidupan tanpa dosa. Mengapa Yesus harus datang? Pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berarti lebih dari sekedar kematiannya di kayu salib. Maknanya telah diberitahukan jauh sebelum tahun-tahun pelayanannya yang singkat. Anak domba Allah dipersiapkan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 20. Yesus ditampilkan sebagai yang dikorbankan atau dibunuh sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Ini tidak berarti bahwa Yesus mati ketika dunia diciptakan. Seperti yang dijelaskan Petrus, Yesus dipilih untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban jika manusia berdosa. 1 Petrus 1 ayat 20. Anak domba dalam Paskah dipisahkan pada hari ke-10 untuk dikorbankan pada hari ke-14. Yesus telah dipersiapkan sejak awal untuk momen pengorbanannya. Berkat persiapan itu, Tuhan bisa menunjukkan bagaimana keselamatan akan bekerja melalui sistem pengorbanan. Dengan cara ini, orang dapat menemukan harapan dan keselamatan bahkan sebelum Yesus dikorbankan di kayu salib. Anak domba Allah diumumkan, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Selama percakapan pribadinya dengan Nikodemus, untuk pertama kalinya Yesus mengumumkan kematiannya di kayu salib. Selama tahun terakhir pelayanannya, 3 kali dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia harus mati. Di Kaisarea Filipi, Petrus menginginkan Yesus untuk menghindarinya. Melewati Galilea, para murid takut bertanya kepadanya tentang hal itu. Dekat Yerusalem, di mana arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Kematian Yesus bertentangan dengan gagasan mereka tentang Mesias yang menang. Mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus umumkan, bahwa dia harus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Anak domba Allah dikorbankan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Yesus dengan sukarela menanggung penghinaan dan penderitaan di jalannya ke kayu salib. Setan menggerakkan orang-orang itu untuk menyalibkan juru selamat dan mendorong dia untuk turun dari salib dan menyelamatkan dirinya. Bisakah Yesus turun ke salib dan menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, tetapi dia tahu bahwa menyelamatkan dirinya sendiri akan menghukum semua umat manusia. Dia memilih untuk mati, untuk menyelamatkan, bahkan mereka yang tanpa sadar meminta untuk tidak diselamatkan. Yesus sendiri mengumumkan bahwa kejahatan dan dosa telah dikalahkan. Sudah selesai. Ketika Kristus berseru, "Sudah selesai," dunia yang tidak jatuh dibuat aman. Bagi mereka, pertempuran telah dilakukan dan kemenangan dicapai.
Sejak saat itu, setan tidak memiliki tempat dalam kasih sayang alam semesta. Argumen yang dia kemukakan bahwa penyangkalan diri tidak mungkin bagi Tuhan, dan karena itu dituntut secara tidak adil dari kecerdasan ciptaannya dan telah dijawab selamanya. Klaim setan untuk selamanya dikesampingkan. Alam semesta surgawi dijamin dalam kesetiaan abadi. Lihatlah ke Kalvari. Kristus mati bagi kita, dan bukti kasih Allah yang lebih besar dari apa yang dapat Anda minta, selain dari apa yang telah diberikan dalam kehidupan dan kematian dan perantaraan Yesus. Yesus mati untukku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tak satu pun dari jutaan hewan yang dikorbankan sejak kejatuhan Adam dan Hawa hingga kematian Yesus yang dapat menghapus dosa kita. Ibrani 10 ayat 1-4. Hanya Sang Pencipta yang dapat menawarkan dirinya sebagai pengganti orang berdosa. Dengan demikian, membayar harga dosa mereka, yaitu kematian kekal. Kematiannya yang unik dan tidak bisa diulang. Ia dapat mengampuni segala dosa yang dilakukan baik sebelum dan sesudahnya. Ia cukup untuk mengampuni dosa saya. Kekuatan salib. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Apakah kekuatan salib? Wahyu terakhir dari keadilan Allah terhadap dosa. Wahyu terakhir dari kasih Allah bagi orang-orang berdosa. Sumber kekuatan utama untuk memutuskan rantai dosa. Satu-satunya harapan hidup kekal kita. Satu-satunya penangkal untuk pemberontakan masa depan di semesta. Kesempurnaan malaikat gagal di surga. Kesempurnaan manusia gagal di Eden. Rencana keselamatan yang mewujudkan keadilan dan kasih Allah memberikan perlindungan abadi terhadap pembelotan di dunia yang tidak jatuh, serta di antara mereka yang akan ditebus oleh darah anak domba. Satu-satunya harapan kita adalah kepercayaan yang sempurna kepada darah Dia yang dapat menyelamatkan sepenuhnya semua yang datang kepada Tuhan melalui Dia. Kematian Kristus di salib Kalvari adalah satu-satunya harapan kita di dunia ini, dan itu akan menjadi tema kita di dunia yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.